Halo semua, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai database-nya Laravel. Kita akan coba melakukan setup database dan akan kita hubungkan dengan project Laravel yang telah kita buat. Oke, yang pertama kita coba buka eh, Visual Studio Code-nya. Kemudian kita coba perhatikan ada file di dalam struktur Laravel-nya ada namanya env.env atau environment ya. Jadi ini merupakan settingan global untuk database yang kita miliki. Nah, sebenarnya ini penyederhanaan dari file yang ada di config kemudian database. Nah, di sini tersedia beberapa driver yang bisa kita gunakan, yaitu SQLite, Postgre, kemudian SQL Server ya. Nah, jadi secara default sebenarnya database yang digunakan adalah MySQL. Oke, kita kembali ke environment. Oke, kita akan coba lakukan konfigurasi untuk database yang akan kita buat. Tentunya kita akan menggunakan database MySQL. Kemudian ini tetap ya MySQL, kita tidak perlu ganti. Ini tetap juga, ini tetap juga. Kemudian database yang akan kita buat, kita rencanakan namanya adalah DB Web 2. Oke, usernya default, kemudian passwordnya juga kosong ya. Oke, untuk ini sudah selesai. Kita save ya. Kemudian kita coba buka localhost php myadmin. Oke, kita akan buatkan sesuai dengan nama database yang kita telah buat tadi, yaitu adalah db web 2. Oke, kita buat. Nah, sampai di sini kita tidak perlu membuat tabel ya dari database yang telah kita buat. Sebenarnya bisa saja, namun agar database-nya terdokumentasi dengan baik, maka sebaiknya kita menggunakan migration Laravel-nya ya. Jadi dari migration nanti kita akan coba buatkan tabel ya, walaupun pada dasarnya Anda buat tabel di dalam MySQL ini ya, di PHP myadmin-nya itu bisa, tapi dari migration juga sebenarnya bisa ya. Tapi lebih bagus Anda membuat tabelnya di migration Laravel. Kenapa? Karena migration Laravel itu akan terdokumentasi segala sesuatu perubahan yang telah Anda buat di dalam database-nya. Jadi Anda bisa melakukan rollback, melakukan penambahan field dan sebagainya akan tercatat semuanya. Begitu. Oke, kita kembali ke project kita di Visual Studio Code-nya. Kita langsung aja buka terminalnya. Dan kemudian kita akan coba buatkan migration untuk meng-create sebuah tabel. Nah, kita gunakan perintah php artisan make migration create table create misalnya barang table. Oke, sudah tercipta. Kita coba cek di database. Kemudian migration. Nah, ada di sini nanti tabel yang namanya adalah barang. Oke. Nah, secara default migration akan meng-create dua buah field, yaitu ID dan timestamp. ID ini untuk primary key-nya, timestamp ini adalah untuk pencatatan kapan record itu dibuat. Begitu ya. Oke. Nah, kita akan coba buatkan di sini field baru. Katakan saja misalnya barangnya ya. Berarti menggunakan tipe data untuk Laravel-nya adalah string. Ya, kita buat namanya adalah barang dengan jumlah string sebanyak maksimal 30. Kemudian kita buat lagi adalah untuk harganya. Ini menggunakan integer. Ya, ini harga.
Oke, tidak perlu kita batasi karena sudah terbatasi nanti dari tipe data ini. Kemudian kita buat untuk spesifikasinya itu adalah teks ya, biar lebih panjang nanti. Ini tidak perlu dibatasi. Oke, saya rasa ini aja cukup ya untuk pemula aja dulu. Oke, kita save. Kemudian di sini terdapat ada dua function, itu up ini adalah untuk meng-create-nya, kemudian down ini adalah untuk rollback-nya nanti. Jadi kalau misalnya Anda ingin mundur ke satu posisi, maka Anda harus menggunakan fungsi down-nya atau nanti menggunakan perintah rollback. Maka nanti database-nya, maksud saya tabelnya akan terhapus. Begitu. Oke. Nah, kita akan coba meng-apply migration ini ke dalam database-nya. Jadi saat ini database-nya belum ada tabel ya. Belum ada tabel sama sekali. Nah, kita akan coba buat tabel dari script migration yang sudah kita buat. Oke. Coba kita buat. Oke, kita buat PHP artisan migrate. Oke. Nah, jadi secara otomatis migration tadi akan ter-apply script-nya ke dalam database. Kita akan coba cek di database-nya apakah sudah ada atau belum. Oke, kita lihat akan langsung tercipta semua tabel ya. Nah, barang tadi sudah ada di sini. Nah, mengapa tadi kan ini kosong ya? Ini kosong sama sekali tidak ada. Kenapa langsung ada banyak tabel di sini? Itu karena kita cek lagi di dalam folder migration yang ada di dalam folder database. Ini sebenarnya secara default atau bawaannya itu sebenarnya ada tabel user, ada reset password, dan ada bentuk jobs-nya ya. Itu akan tercipta semuanya ya. Akan tercipta. Jadi ini sebenarnya bawaannya yang kita buat cuma satu. Namun pada saat kita apply semua migration-nya itu akan secara otomatis semua yang ada dalam folder migration juga akan ter-apply ke dalam database kita. Jadi sebenarnya kalau Anda ada menggunakan database orang lain, ya sebenarnya tinggal letakin aja semua di folder ini, kemudian di-apply, maka akan tercipta semua tabel itu di dalam database yang Anda buat. Oke, sejauh ini sebenarnya kita sudah berhasil menghubungkan database yang sudah kita create tadi dengan project kita. Nah, untuk video selanjutnya kita akan coba membuat sebuah form bagaimana menambahkan data ke dalam tabel yang telah kita buat tadi. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.